Apa yang dimaksud globalisasi? Globalisasi adalah fenomena kompleks yang telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga teknologi. Dalam banyak konteks, globalisasi seringkali dianggap sebagai proses integrasi yang menghubungkan berbagai bagian dunia menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Namun, untuk memahami secara menyeluruh, kita perlu melihat lebih dalam tentang berbagai dimensi, dampak, serta implikasi yang terkait dengan fenomena ini. Pada dasarnya, globalisasi melibatkan peningkatan interaksi dan integrasi antara negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia. Ini terjadi melalui pertukaran barang, jasa, budaya, serta teknologi. Globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hampir setiap aspek kehidupan manusia, dan sementara beberapa melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan. Yang lain mengkritiknya karena menimbulkan ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas budaya. Pertama-tama, mari kita tinjau aspek ekonomi dari globalisasi. Fenomena ini telah melihat ekspansi perdagangan internasional yang signifikan. Negara-negara sekarang lebih terhubung melalui jaringan perdagangan yang kompleks, yang memungkinkan barang dan jasa bergerak dengan lebih bebas di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi telah menciptakan peluang baru bagi perusahaan untuk memperluas pasar mereka, mengakses sumber daya yang lebih murah, dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, pada saat yang sama, ini juga telah menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang, beserta dalam masyarakat di dalam negara. Selanjutnya, globalisasi juga mencakup dimensi politik yang signifikan. Penyebaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan WTO memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara negara-negara anggota dan mempromosikan kerjasama dalam berbagai isu global, mulai dari perdamaian dan keamanan hingga perdagangan dan lingkungan. Namun, kritik terhadap globalisasi politik seringkali menyoroti dominasi kekuatan besar, seperti negara-negara G7 atau G20, yang cenderung mengatur agenda global sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, meninggalkan sedikit ruang bagi negara-negara kecil atau masyarakat yang kurang berdaya untuk berpartisipasi. Selain itu, globalisasi memiliki dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Meningkatnya mobilitas manusia telah menciptakan masyarakat yang lebih multikultural dan multinasional di banyak bagian dunia. Ini telah memperkaya kehidupan budaya dengan pertukaran ide, nilai, dan tradisi dari berbagai belahan dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga telah menyebabkan konflik sosial, terutama dalam hal identitas dan kedaulatan budaya. Banyak orang khawatir bahwa globalisasi mengancam warisan budaya lokal dan menghasilkan homogenisasi budaya yang tidak diinginkan. Dalam konteks teknologi, globalisasi telah mendorong kemajuan pesat dalam komunikasi dan konektivitas internet, telepon seluler, dan teknologi informasi lainnya telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bermain. Informasi sekarang dapat mengalir secara instan di seluruh dunia, menciptakan ruang untuk kolaborasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ada juga ketidaksetaraan akses terhadap teknologi ini yang memperdalam kesenjangan digital antara negara-negara maju dan berkembang. Jadi, dengan melihat berbagai dimensi globalisasi ini, kita bisa melihat bahwa fenomena ini tidaklah sederhana. Ini adalah proses yang kompleks dan banyak disengketakan yang memiliki dampak yang luas dan seringkali tidak merata di berbagai bagian dunia. Namun, kita juga harus diingat bahwa globalisasi tidaklah tanpa manfaat. Di antara tantangan dan kontroversi yang terkait dengannya, ada juga peluang untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan kerjasama lintas batas, dan mempromosikan perdamaian dan kemakmuran global. Dengan memahami globalisasi dengan lebih baik, kita dapat berusaha untuk mengelola dampaknya secara lebih efektif, memperkuat manfaatnya, dan meminimalkan kerugiannya. Ini membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masa depan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang. Semoga tercerahkan.